tipe data tanggal, tipe data number atau bilangan. Varchar pun bisa, ya, karena count itu mencari cacah data. Tuh ya. Kemudian nomor 6. Permisi Bu. Ya, kenapa? Izin bertanya, yang NVL nomor 3 tadi kalau tidak salah Bu. Oh, NVL nomor 3. Ini. Iya, ketika komisinya nanti tidak ada nilainya kan, berarti di dewannya diisi dengan 0. Nah, nanti kalau diisi dengan 0, hasilnya gajinya 0 Bu. Iya. Walaupun dia memiliki gaji, tapi kalau komisinya 0, jadinya 0, soalnya dikalikan Bu. Bukan, dia menghitung 12 kali gaji kali komisi. Kalau komisinya 0? Kalau komisinya 0, dia 0. Maksudnya dia di sini menghitung ini loh. Menghitung ekspresi ini aja. Oh alah. Oh baik. Dia kan menghitung 12 kali gaji kali komisi. Oh. Bukan menghitung gaji, Alfian. Waduh. Oh iya Bu, iya Bu. Ekspresi ini loh. Ya kan? Oh, orientasinya kemarin kan soalnya loh, ini kan menghitung gaji tapi kok ada nolnya. Kan tapi kalau misalnya gaji yang dihitung, ini jawaban A sampai D nggak ada yang benar dong. Iya. Ya itu masalahnya Bu. Iya, sering kayak gitu. Jadi untuk menghitung ini kan 12 kali gaji kali komisi. Menghitung ekspresi ini. Gitu. Ya. Kalau menghitung gaji ini A sampai D nggak ada yang benar ya. Iya kan? Iya. Menghitung gaji kan gaji plus ini ya. Tapi ini kan ekspresinya. Jadi ya pakai NVL karena ada yang kosong, komisinya banyak yang kosong pegawai itu. Baik. Oke ya, sudah ya, saya lanjutkan tadi sampai mana? Nomor 5 ya, nomor 5 sudah ya terjawab ya. B. Kemudian nomor 6, tabel pegawai punya 4 atribut, nomor, nama, gaji, dan komisi. Anda diminta menampilkan nama pegawai, gaji pegawai, dan komisi yang didapatkan oleh pegawai. Garis data yang memiliki nilai komisi 0, maka nilai 0 harus diganti dengan tampilan kalimat $. Nah, ini. Berarti tinggal kita berikan NVL di sini. NVL komisi $, itu nggak bisa. Kalau NVL komisi 0 bisa. Bagaimana dia dijadikan $, maka dia ditucarkan dulu, baru di NVL-kan. Itu ya. Ditucarkan, kemudian baru di NVL-kan. Jadi jawabannya C. Karena kalau ini langsung nggak bisa, kalau yang A langsung. Anda perlu memodifikasi tabel pelajar. Oh, ini belum ya. Pertanyaan yang atasnya. Ini mau saya agak tabel. Ada yang baru masuk. Nomor 7, Anda perlu memodifikasi tabel pelajar dengan menambahkan primary key pada atribut NRP. Tabel dalam keadaan masih kosong. Berarti kalau kosong, itu tidak ada masalah ditambahkan primary key. Tapi kalau misalkan tabelnya sudah ada isinya, nah ini kalau ada primary key yang double, kolom yang nilainya double, dia tidak mau diberi primary key. Karena itu di sini dinyatakan tabelnya dalam keadaan masih kosong, ya, supaya tidak terjadi kegagalan dalam pemberian constraint ya, primary key. Jadi untuk menambahkan constraint primary key di sini yang mana? Kalau kita lihat menambahkan primary key setelah ya tabel dibuat ini. Karena ini kan perlu memodifikasi tabel. Jadi tabelnya dibuat dulu, baru ditambahkan primary key. Kalau membaca dari soal ini, ya.
Karena itu di sini alter table add primary key. Nah, ini harus diberi tanda kurung buka kurung tutup ini, nggak bisa langsung primary key NRP. Ya, nah ini salahnya di situ ini. Kemudian alter table pelajar add constraint. Nah, ini yang betul add constraint ya memang. Yang ini constraint-nya kurang, ini juga constraint-nya kurang. Add constraint tapi ini nggak ada tanda kurung buka kurung tutupnya. Kemudian alter table pelajar add constraint NRP pelajar PK primary key. Nah, kurung buka kurung tutupnya yang belum ada. Ya. Kemudian yang D add table pelajar add constraint NRP pelajar PK primary key. Nah, ini baru benar yang D. Yang D baru benar ini. Kemudian alter table pelajar add constraint primary key NRP. Nah, ini kan sama jawabannya dengan C ya. Yang E dengan C ternyata kembaran ya jawabannya. Tapi ini dua-duanya salah kan ya. Yang benar jawabannya adalah yang D. Kalau misalkan tidak diberi nama ya jawabannya yang A tapi ini kurang buka kurung tutup. Yang A ini. Tuh, ya. Kemudian berikutnya nomor 8. Perhatikan statement SQL untuk membuat tabel employees dan departemen berikut. Jadi kita lihat ini adalah pembuatan departemen, karena departemen itu dulu ya, departemen dulu baru kan diisi pegawai kan. Nah, berarti create table-nya departemen. Nah, yang jadi primary key kan departemen ID. Setelah itu di employees akan di create foreign key yang akan mengacu di departemen ID-nya departemen. Jadi di sini MGR ID ini departemen di mana ini? ID number primary key. Jadi primary key adalah employee ID ya di tabel employees itu. Kemudian departemen ID number. Kemudian ada kolom dep ID. Tipe datanya number, dia references merefer kemana? Ke tabel departemen ID. Nah, jadi akan merefer ke tabel departemen dengan departemen ID. Ini. Kemudian sudah pertanyaannya, jika diberikan perintah delete berikut ini, from departments, delete from department where departemen ID sama dengan 40, apa yang terjadi jika delete di atas dijalankan? Nah, kalau kita lihat di sini, antara employee dengan departemen itu punya hubungan primary key dan foreign key. Jadi dia punya hubungan ada tabel anak dan tabel induk. Nah, tabel induknya adalah departemen, kemudian tabel anaknya adalah employees, ya. Child table dengan parent table-nya. Ya, ini child table-nya adalah employees. Karena itu jika ada induk yang dihapus seperti ini, ya from department where departemen ID 40, apa yang terjadi? Nah, di sini hanya baris dengan departemen ID 40 yang akan dihapus. Salah ya. Karena kan dia tidak melihat apakah di employees itu ada atau tidak yang bekerja di 40. Kemudian yang B, perintah error dikarenakan ada baris pada child table pada tabel employees dengan departemen ID 40. Ini jawaban yang benar. Ya, yang B ini. Kemudian yang C jawabannya baris data dengan tabel ID 40 dihapus dari tabel departemen. Juga baris dengan employee ID 110 dan 106 juga dihapus. Maksudnya 110 dan 106 ini karena employee ID ini bekerja di 40, maksudnya gitu. Tapi di sini tidak ada keterangan delete cascade ya, tidak ada. Jadi tidak ada keterangan bahwa dia akan menghapus yang ada di child table juga. Maka ini C ini jawabannya meskipun panjang tapi dia salah ya. Tidak dilakukan penghapusan di tabel
child, tabel anak, yaitu employees. Kemudian yang D, ini ya, D ini kalau kita menambahkan cascade constraint ya. Jadi kita menambahkan perintah untuk menghapus sekaligus tabel anaknya. Nah, seperti itu jawabannya bisa D. Tapi yang ini adalah error karena tidak ada perintah untuk menghapus yang ada di tabel anak juga. Ya. Kemudian yang E, perintah gagal dikarenakan tidak ada kolom yang harus dicantumkan setelah perintah delete. Nah, ini juga salah ya. E hanya kalimat yang ini aja. Jawaban aja. Kemudian nomor 9, perintah SQL yang mendefinisikan constraint foreign key pada kolom departemen dari tabel pegawai. Yang mana ini? FK foreign key ini foreign key ini salah penulisan ya. Jadi ini ada harus diteliti semuanya satu persatu dan kita lihat mana yang salah penulisannya. Ini yang kurang apa, yang A? Yang A itu pada saat dia merefer di sini, ini nggak ada tanda kurung buka kurung tutupnya juga. Nah, ini membuka kurung tutupnya mana ini? Ya, ini mestinya ini harus ada sambungannya kan, kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini yang B, constant ini, constant take new FK, references, departments, nomor departemen. Jadi ini yang benar yang B. Kemudian ini nyambung kan, nyambung. Kalau nyambung dia tidak perlu ditambahi add. Nah, tidak perlu ditambahi nama, maaf ya. Tidak perlu ditambahi nama seperti ini. Kalau ini constraint take no FK references departments, nomor departemen. Enggak ada ya. Enggak ada foreign key, enggak ada. Jadi cara penulisan foreign key itu menggunakan references, tidak ada pernyataan foreign key, ini salah. Meskipun jenisnya memang foreign key ya. Jadi harus dilihat di cara penulisan sintaknya atau diingat-ingat. Kalau yang sudah pernah membuat dan masih ingat ya cara membuat foreign key, pasti tidak ada tulisan foreign key yang harus dituliskan. Nah, ada itu references ya, seperti jawaban yang ini, jawaban yang apa? Yang B bukan yang C. Kalau ini kan ini salahnya di mana ini? Yang ini. Salahnya dia tidak nyambung. Ini mestinya nyambung. Nyambung. Ini mestinya komanya dihapus. Ya, kalau Anda lihat di sini, kalau yang jawaban yang B ini kan dia nyambung, komanya nggak dihapus. Ini mestinya dia dengan nomor departemen di sini nggak pakai koma. Nah, ini ada not null-nya, mestinya nggak ada spesifikasi harus not null juga ya. Harus not null, tidak. Jadi harus ini nyambung, nggak ada komanya, terus langsung constraint. Nama constraint-nya references, nama tabel, kemudian dalam kurung kolomnya. Itu ya. Jawaban yang B yang benar ini. Jawabannya ada ABCD ya. Kemudian untuk yang D salahnya di mana? Foreign key. Nah, ini juga kan salahnya ada foreign key-nya. Nggak ada ya. Kalau menuliskan foreign key di SQL itu ya pakai references. Nomor 10, perhatikan perintah berikut. Ada rollback, describe. Apa yang dilakukan oleh perintah tersebut? Describe menampilkan struktur dari tabel departemen. A, benar. Ya.
Perintah rollback akan membebaskan space penyimpanan yang diambil oleh tabel departemen. Salah ya, bukan space penyimpanan. Rollback itu akan mengembalikan data yang sudah diubah. Ya. Jadi membatalkan perintah perubahan data, itu rollback. Kemudian perintah describe departemen kembalikan error, salah juga ya. Kemudian D, perintah describe departemen mengambilkan struktur dari tabel departemen hanya jika ada perintah commit sebelum perintah rollback. Tidak juga ya, tidak harus. Jadi ini apakah ada commit atau tidak ya. Di describe dep itu nanti dia akan ditampilkan ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan perintah commit. Nah, seperti itu. Soalnya sudah dapat 10 soal ya. Jadi memang harus teliti ya, harus teliti menjawabnya. Dan seperti itulah ujiannya Oracle itu. Seperti itu. Jadi karena ini ada modifikasi dari kolom, kemudian bahas saja. Tapi kalau jenis soalnya ya seperti yang ada di ujiannya Oracle. Hanya ini saya sederhanakan dan saya terjemahkan bahasanya. Nah, jadi model soalnya seperti itu. Harus benar-benar teliti ya. Jadi meskipun 70% coba nanti untuk yang ini bisa geser ya, supaya yang ini, yang tinggi ini, yang banyak ini ada di sini, lebih dari 7 ini, ada di yang sedikit ini ya, ada di sinilah antara 7 sampai 7,5. Oh ini gabungan antara ini dengan ini ya, ini dengan ini itu tinggi mestinya di sini. Nah, jadi nanti kalau benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik dan teliti menjawabnya, itu yang ini akan bergeser ke sebelah kanan di sini, sehingga kebanyakan nilainya di atasnya 70 ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk soal yang PL-SQL ya, soal PL-SQL ini banyak soal bonusnya kemarin, karena saya maksudnya soal bonus itu tidak perlu memikirkan yang mana yang benar, sudah kelihatan yang benar mana. Ya, coba ya kita lihat nomor 1, perbedaan perintah SQL dijalankan pada SQL Plus dan SQL yang ditempatkan pada anonymous block. Ya, perbedaannya apa? Jadi ada SQL di anonymous block, bloknya PL-SQL, ada yang di SQL Plus. Yang A, perintah SQL ditempatkan pada anonymous block SQL hanya boleh menghasilkan 1 baris data. Ya, memang hanya boleh 1 baris data, tapi lebih dari 1 juga boleh. Cuman harus pakai kursor. Jadi yang A ini salah ya, lebih dari 1 juga boleh, tapi harus pakai kursor. Yang B, jika dihasilkan lebih dari 1 baris pada SQL di tempat anonymous block, maka harus menggunakan kursor. Betul ya, yang B betul. Kursor tidak diperlukan dalam menampung aplikasi perintah SQL karena kursor memiliki fungsi sendiri. Oh, ini kecuali ya, C. Oh ya, tapi ini A ini sebetulnya ya ini kalau lebih dari 1 baris, kecuali ada kecualinya. Yang A ini sebetulnya benar, tapi ada yang lebih benar lagi, yaitu B ya. Tapi kalau pertanyaannya itu kecuali, berarti yang C yang salah. Karena kursor itu perlu digunakan untuk menampung output kalau hasilnya lebih dari 1. Perintah SQL yang dijalankan di SQL Plus dapat menghasilkan 1 baris atau lebih. Ya, bisa. Yang dicari jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 2, yang ini bukan dari ujian Oracle ini, saya ini sendiri. Tapi ini memang kita sudah tahu kalau jawabannya itu adalah yang C yang salah ya. Kalau yang lainnya sudah sesuai dengan sifat SQL-nya. Kalau ditempatkan di SQL Plus seperti apa, dan yang di anonymous block seperti apa. Membutuhkan kursor kalau lebih dari 1 baris kalau di anonymous block. Kemudian ini nomor 2, variabel V nama pegawai menyimpan nama depan dari pegawai dari tabel employees yang ada pada skema HR.
Variabel V nama pegawai memiliki tipe data dan panjang yang sama persis dengan atribut kolom yang ditampungnya. Cara mendeklarasikannya adalah pakai employees titik nama kolom persen type ya. Jadi menggunakan declare untuk mendeklarasikan. Jadi yang B ini salahnya ini bukan declare tapi ini variabel ya. Jadi variabelnya ini yang salah. Yang C declare-nya sudah benar, tapi di sini dia tidak menggunakan tipe data yang sama persis dengan first name, tapi dia pakai varchar sendiri ya, varchar 2. Nah, ini juga size-nya ada berapa, ini tidak dispesifikasi, jadi bisa any size. Kemudian declare free nama pegawai char 30, ini juga salah ya. Jadi ini pasti langsung kelihatan kalau jawabannya itu adalah yang A. Jawabannya A ini yang benar itu yang A. Fungsi di BMS output line digunakan untuk apa? Untuk menampilkan sesuatu di layar. Jadi input variabel jelas salah, menampilkan variabel itu salah satu dari menampilkan sesuatu di layar. Jadi B ini bagian dari C, tapi yang paling benar itu yang C kan. Menampilkan sesuatu apakah dia variabel atau teks atau apapun pakai DBMS output line. Yang D menghasilkan output dari perintah SQL. Iya, termasuk perintah output dari SQL misalkan ditampung dari variabel juga bisa ditampilkan di C ini. Nah, itu. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Nomor 4, untuk menggunakan fungsi DBMS output line digunakan penulisan perintah apa? Set server output on yang A. Kemudian statement merge di sini digunakan untuk apa? Untuk sinkronisasi data. Jadi langsung tahu jawabannya adalah yang D ya. Dua tipe kursor, implisit sama eksplisit. Ya. Implisit dan eksplisit yang C. Kalau eksplisit itu harus dibuat sendiri, dispesifikasi oleh user atau programmernya. Kalau implisit dia otomatis ada kursor. Kemudian nomor 7, atribut dari SQL kursor, SQL percent row count memberikan hasil apa? Jumlah baris yang dihasilkan oleh perintah SQL. Yang B yang benar. Kemudian nomor 8, kontrol transaksi commit digunakan untuk apa? Untuk memberikan perubahan secara permanen ya, commit. Jadi apa yang sudah diubah itu dijadikan permanen. Kebalikannya commit adalah rollback. Nah, rollback itu dibatalkan semuanya. Perubahan yang sudah dilakukan dibatalkan. Kalau rollback ya. Kemudian nomor 9, statement conditional if then pada PL/SQL dapat diberikan melalui perintah berikut kecuali if then and if, betul. Kemudian if then else and if, betul. If then else if else and if, salah. Salahnya di mana? Ini penulisannya else ini enggak ada. Yang ada itu seperti yang D ini. Nah, D ini yang benar. Cara penulisan yang D benar. Kemudian ini if, then, else, if, and if, benar juga ya. Meskipun nggak ada else-nya ini juga benar D. Jadi yang salah adalah yang C karena ini else if. Itu aja. Soal bonusnya banyak. Kemudian nomor 10, untuk melakukan konversi dari nilai angka ke nilai huruf, misal untuk ring nilai 81 sampai 100 dapat dikonversi ke dalam nilai A. Digunakan perintah kondisional pakai if then else ya, pakai perintah if then else if, else and if, dan tidak mungkin digunakan case when selector. Kenapa? Karena kalau selector begini dia hanya akan menguji satu nilai tunggal saja, bukan merupakan nilai ring dari sekian sampai sekian. Dari sekian sampai sekian kita bisa menuliskan di kondisionalnya if then else. Yang C itu switch case nggak ada, kalau di Oracle adanya this.
bahasa C atau bahasa Java. Kemudian D, dapat menggunakan if then maupun case when. Tidak. If then bisa tapi case when tidak. Ini tidak. Yang E, membutuhkan statement kondisional khusus yang tidak tersedia pada semua pilihan jawaban. Apa? Yang enggak ada. Yang E jelas salah. Jadi jawabannya A. Ya. Semudah itu A ya. Memang itu jawabannya. Sudah, jadi itu adalah 10 nomor PLSQL ya. Jadi ya seperti itu ya. Model-model soalnya. Kalau misalkan ada yang ingin ujian Introduction to SQL. Aduh, capek ya. Berikutnya adalah melanjutkan pembahasan tentang trigger. Ya, trigger untuk yang kelas D3 ITA, karena barusan tadi pagi teorinya, jadi saya masih ingat, berhenti di sini ya. Bukan berhenti di situ. Ini sudah ini row trigger. Yang kelas lain, yang D4 juga sudah kan, yang row trigger. Referencing, old dan new juga sudah. Kemudian di bedanya kalau insert, update, dan delete. Jadi insert itu hanya punya di sini. Insert itu hanya punya nilai yang new saja, ya. Kenapa? Karena kan menyisipkan data baru. Berarti sebelumnya kalau yang lama apa tidak diperhatikan. Jadi karena itu insert hanya punya yang new saja. Kalau delete, kebalikannya dari insert, delete hanya punya yang old saja. Kalau update berarti punya old maupun new. Jadi ini adalah konsekuensi atau hasilnya kalau misalkan disimpan dalam file tabel audit ya. Sudah, kemudian ini klausa when untuk kondisional, kemudian ini yang belum kelas A ya. Kelas yang kelas D3, yang kelas D4 sudah. Coba ini saya ini. Jadi untuk membatasi trigger itu hanya berlaku pada satu kondisi tertentu, kita berikan when condition. Nah ini when conditionnya seperti yang dituliskan di dalam kurung buka kurung tutup ya. Dan when condition ini bisa diberikan baik di statement trigger maupun row trigger, bisa diberikan ya. Jadi dan sifatnya opsional. Jadi kalau misalkan kita tidak perlu memberikan, ya tidak usah dituliskan when di sini. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh trigger ini, dia akan membuat trigger dengan nama derive commission PCT yang timingnya adalah before pada event insert or update of salary. Jadi fokusnya pada kolom salary yang ada di tabel employees. For each row, when new job ID sama dengan SREP. Jadi kalau job ID-nya SREP, maka jika dia dimasukkan sebagai tabel baru, SREP itu sebetulnya apa sih? Jika diberikan job ID pegawai itu sales representatif. Jadi di sini akan memeriksa seseorang yang akan diberi pekerjaan SREP atau sales. Di mana sales kalau dia masih sales baru, dia akan masuk di if inserting. Ya kan, sales baru. Kalau sales baru, new commission PCT sama dengan 0, benar ya kan? Komisi yang barunya 0, masih 0. Jadi seorang sales, pertama kali dia menjadi sales, untuk pertama kali, dia di set komisinya 0, jadi masuk ke sini if inserting. As if old commission PCT is null, jadi kalau misalkan tidak masuk di nilai yang job yang baru sebagai SREP, jadi maksudnya dia sudah jadi SREP ya, bukan inserting ya, bukan if inserting, berarti dia sudah ada datanya sebelumnya.
dan job ID-nya juga SHREP kan. Kemudian nilai commission PCT yang sebelumnya itu masih 0. Nah ini new commission PC-nya juga 0. Ya. Tapi else, berarti yang masuk di else ini apa? Yang masuk di else itu kalau dia bukan data baru dan data lamanya sudah ada, bukan 0 lagi, tapi sudah ada. Sudah ada artinya dia sudah terisi dengan 0. Jadi kalau diisi dengan 0 baru ditambah di sini dengan 5%. Jadi ini berlaku untuk orang-orang yang pekerjaannya sales representatif ya. Nah, meskipun update atau insert masuknya ke sini ya SHREP ini. New-nya itu SHREP maksudnya ya, new-nya SHREP. Kalau update kan punya old dan new. Ya. Kalau yang insert hanya punya new saja ya ini. Nah, jadi di sini kalau yang sebelumnya sudah menjadi SHREP tapi sudah 0, tinggal ditambahi dengan 5%. Tapi kalau baru pertama jadi SHREP, ya dia di set komisinya 0 atau 0. Dan itu kemudian qualifier kalau dituliskan di when itu tidak pakai titik 2. Tapi kalau dituliskan di trigger body pakai titik 2. Ini seperti ini. Nah ini dituliskan di condition kan tidak ada titik 2-nya. Ini dituliskan di condition tidak ada titik 2-nya. Tapi kalau dituliskan di trigger body semuanya baik old dan new ada titik 2-nya. Jadi ini tidak salah ketik ya, karena itu nanti dicoba satu persatu, diketik dan dijalankan supaya lebih memahami penulisannya ya. Jadi kalau semakin sering ditulis sendiri nanti akan semakin hafal bagaimana cara menulisnya. Ya, tapi tidak harus dihafalkan selamanya gitu ya. Jadi kalau misalkan lupa ya bisa melihat sintak cara penulisannya gimana. Ya, ini sudah perubahan dan penghapusan trigger. Kalau kita aktifkan ya alter trigger name enable itu mengaktifkan trigger. Kalau menonaktifkan kebalikannya pakai disable. Nah sekarang sehubungan dengan sebuah tabel misalkan kita mengaktifkan semuanya. Nah kita pakai enable all atau menonaktifkan semuanya, semua trigger yang berhubungan dengan tabel name ini. Kita pakai disable all ya. Jadi ini disable all atau enable all. Jadi yang ataunya itu ini ya pakai ini disable atau enable maksudnya. Dua-duanya. Setelah itu diikuti dengan all. Kemudian dikompil ulang. Trigger itu perlu dikompil ulang pada saat kita merubah isi di dalamnya trigger body. Sehingga supaya nanti Oracle tahu apakah trigger itu sudah berjalan semestinya seperti yang diharapkan. Nah, karena itu di-compile. Berikutnya yang terakhir drop trigger name. Untuk menghapus trigger name. Ya. Kalau drop tabel, nama tabelnya. Kalau ini drop trigger, nama triggernya. Jadi sebenarnya sama ya. Cara penghapusan objek database. Untuk soal ini ya, soal nomor 1 dan 2, ini ada hubungannya. Jadi yang nomor 1 itu dibuat prosedurnya dulu ya. Prosedur dengan nama secure DML untuk mencegah DML statement dijalankan di luar jam kerja. Nah, kalau sudah selesai dibuat prosedurnya di nomor 1, baru kita panggil prosedur tadi di trigger yang dibuat di nomor 2. Jenis triggernya statement trigger pada tabel jobs ya yang akan memanggil nomor 1 ini, prosedur yang ada di nomor 1. Jadi coba Anda modifikasi yang ada di slide itu kan jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 18.00 ya.
Kalau yang ini jam 8.45 sampai 17.30. Tapi yang ada di slide jawabannya itu belum jadi prosedur. Nah, sekarang harus dijadikan prosedur dulu, baru dipanggil di nomor 2. Jadi lebih enak strukturnya ya. Jadi ada pembuatan prosedur dan yang prosedur ini akan dipanggil di triggernya. Karena itu, karena ini Anda mempelajari langsung trigger tanpa melalui mempelajari prosedur dulu, karena itu pada praktikumnya juga sudah ada ini ya, materi untuk mempelajari prosedur. Coba kita periksa di course-nya praktikum basis data lanjut, ada di sini. Ada di minggu yang ke-9 ya. Oh, minggu ke-9 sudah Meteor JS. Nah, ini ya. Prosedur di sini, prosedur ya. Prosedur ada di sebelum UTS malah di sini ya. Ini Anda baca dan untuk minggu depan akan saya review sedikit. Nah, untuk percobaannya kan perlu mengetikkan banyak ya, tapi kan saya tidak menungguin kelas ini karena kan sudah malam juga. Jadi Anda bisa mencoba secara mandiri ya. Mandiri, silakan tanggung jawab masing-masing sendirinya untuk mencoba itu, karena kalau Anda mencoba semua yang ada, skrip yang ada di slide itu nanti akan semakin lancar dan paham cara penggunaannya, cara implementasinya bagaimana, trigger itu ya. Jadi itu ini yang harus dibaca untuk tugas praktikumnya langsung, karena ini praktikum ya, dibaca dan dipraktekkan ya untuk memahami. Dan prosedur di Oracle itu seperti MATLAB ya, jadi dia bisa mengembalikan lebih dari satu nilai, tidak seperti C. Kalau C kan return-nya 1, tapi kalau yang prosedurnya yang ini bisa banyak. Oh sih Bu, bisa Bu, return-nya bisa lebih dari 1. Iya, kalau pakai reference ya, call by reference, nah, seperti itu bisa juga. Nah, return-nya lebih dari 1. Tapi yang prosedurnya, yang prosedur maksudnya yang dia menghasilkan nilai yang dikembalikan itu adanya di PLSQL gitu ya. Di MATLAB juga ada. Nah, itu kemudian nanti Anda sudah lihat di sini nama dari frameworknya Meteor.js, dan untuk tugas seminggu ke depan sampai dengan ketemu dengan praktikum lagi, coba Anda pelajari instalasinya sehingga nanti saya masuk praktikum itu bisa langsung saya berikan materi bagaimana cara kita menggunakan Meteor.js itu. Ya, kita menggunakan Meteor.js. Jadi yang ini langsung nanti Anda cari Meteor.js. Di sini install the latest version of Meteor. Dan ini berubah-ubah ya, Meteor ini berubah-ubah. Jadi dia ini kalau di Windows-nya gimana? Kalau di Windows, run the following command in your terminal to install the latest official Meteor release. npm install -g Meteor. Ini kan hanya bisa di Linux ya kalau ini. Ya kan? Bisa di Bu CMD Bu, asalkan udah install npm-nya Bu. Oh, npm-nya harus install dulu ya? Iya Bu. Ya, npm-nya harus install dulu supaya bisa. Jadi ini berbeda-beda. Berarti materi saya yang ada di sini itu saat Meteor.js-nya tidak perlu menginstal npm. Jadi Anda sesuaikan. Ya, berarti nanti ada tugas laporan percobaan instalasi. Ini. Ada tugas laporan percobaan instalasi, saya edit dulu. Tugas percobaan instalasi saja, bukan editing template. Ini sudah masuk materi saya kalau editing template. Jadi percobaan instalasi, karena instalasi Meteor itu jangankan tahun ini ya, tahun ini dengan tahun kemarin itu loh beda. Dulu harus pakai Chocolate, pakai menginstal itu, sekarang npm. Jadi lakukan percobaan Meteor instalasi. Ini kan 2017. Lama ya. Tapi sebelum tahun 2017 itu
praktikumnya hanya sampai PL/SQL saja, tidak ada aplikasi dengan NoSQL database, tidak ada. Jadi supaya kenal dengan NoSQL database, makanya pakai Meteor ya ceritanya gitu. Karena Meteor itu yang paling simpel dan gampang yang menggunakan NoSQL. Kemudian ini tanggal 1 kan, tambah 7, 28. Ini tanggal 28 Oktober. Ini Oktober 21. Nah, ini 2020. Ini 2020. Nah, ini ya. Nah, masuk 23 jam 11. Oh, sudah semua. Save and return to course. Nah, jadi ini laporan percobaan Meteor untuk instalasinya saja, bukan editing template yang sebelumnya ya. Karena sudah masuk ke materi Meteornya kalau ada editing template. Jadi itu ya, yang minggu yang ke-9 masuk editing template itu di sini di pendahuluan Meteor.js. Tapi ini hanya melaporkan Anda sudah menginstall, caranya gimana di capture gitu aja. Nah, supaya nanti kalau misalkan Anda perlu menginstall Meteor.js lagi, misalkan tahun depan atau tahun yang bukan dibandingkan dengan yang sekarang, Anda bisa tahu, oh dulu caranya seperti ini, sekarang beda lagi. Mungkin bisa beda lagi untuk tahun depan. Ya, karena yang tahun yang kemarin dengan yang sekarang aja sudah nggak sama. Itu sudah jelas ya ini ya. Jadi nanti dikumpulkan, dilaporkan hasil installnya, gitu aja, di capture per langkah gitu aja tuh. Ya, ada pertanyaan Putri Ayu? Raise a hand. Permisi Bu, Pencet. mohon maaf. Oh, memang bertanya. Iya apa? Bu, untuk deadline-nya tadi kalau tidak salah 2020 Bu, jadi sudah lewat. Oh iya ya, kenapa saya kok 2020 ya? Salah ya. Iya Bu. Iya, makasih Putri Ayu. Di sini error tahunnya ini. Iya. Maaf. 2021 ya. Nggak bisa upload nanti. Ya, betul ya. Sudah ya, benar ya. Oke, sudah benar. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Save and return to course. Sudah? Oke, tidak ada lagi, Dek. Sudah? Makasih ya, sudah dibetulkan tahunnya. Ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Berarti Anda ada dua hal ya? Ya, sama-sama. Ada dua hal. Yang pertama adalah Anda mencoba ini prosedur ya. Anda mencoba prosedur yang ada di materi minggu ke-8 kalau di sini. Tuh, ini mau saya ke error. Di sini ya, PL/SQL prosedur. Karena trigger itu kan bagian dari prosedur juga. Hanya prosedur yang sifatnya khusus trigger itu. Jadi sebelumnya kita belajar prosedur dulu, bagaimana cara pembuatan prosedur di Oracle. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, Anda mencoba mendownload dan menginstal Meteor.js, kemudian dilaporkan hasil instalasinya, di capture gitu, disubmit di sini, laporan percobaan Meteor instalasi, gitu ya. Simpel kok ini ya, tugasnya. Baik, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, saya cukupkan untuk sekian ya kuliah hari ini. Ya, apa Subhan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Yang pertama untuk itu Bu, yang pembahasan post-test tadi, apakah nanti di-share Bu? Di-share? Untuk belajar gitu mungkin. Tidak. Tadi saya sudah bahas gitu loh.
Iya, saya tadi sudah bahas. Kalau misalkan Anda bahas, lebih baik kalau saya tidak akan mengadakan postas PLSK lagi soalnya. Kalau misalkan Subhan dan teman-teman yang lain, teman-temannya Subhan yang lainnya ya, itu mau mempelajari, enak langsung di itu di soal apa? Bahasa Inggrisnya, Subhan. Di soal bahasa Inggrisnya, di bank soal. Salah satunya bank soalnya adalah tasking namanya. Tasking, tahu? Tasking ya. Dan banyak bank soal lainnya. Itu yang kalau yang free ya. Kalau free harus cari-cari sih, cari-cari ya. Atau kalau misalnya tidak melalui bank soal, berarti cari buku referensi Oracle yang tebel-tebel itu yang ada contoh soalnya ya dibaca pembahasan contoh-contoh soal. Itu aja Subhan. Kalau yang ya soalnya Bu Tesi kan sederhana dan sudah saya translatekan gitu loh maksud saya ya. Iya Itu Bu, ya terima Subhan kasih. ya. Ya. Untuk itu Bu, yang kedua presensi untuk kelas D3. Oh iya betul. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, baik. Sekarang yang D4 sudah selesai, saya akan log out. Untuk yang D3, Google Meet-nya sama dengan ini nggak apa-apa ya. Saya akan klik presensinya, jangan lupa untuk yang hadir kelas D3 di sini, di Google Meet ini, jangan lupa login di etol ya, supaya nanti absensinya tercatat. Kalau enggak tercatat, nanti repot ngurusnya di Pak Agus. Pak Agus harus ubah satu-satu juga pasien. Ya, login di etol ya untuk yang kelas D3. Baik, terima kasih semuanya ya. Saya akhiri kuliah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.